beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang hingga akhir zaman. Ketua Masjid Darul Salam Al-Amin, Bapak Haji Memang Pribaso, beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang Darul Salam Al-Amin, Ibu Haji Toro, beserta seluruh pengurusnya, dan yang saya hormati Dr. Andes Kiai Haji Zainal Munado, dan Bapak Kiai Haji Mahyudin SAG, dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nur Ali Kaishful Anwar SAG, Khalid Mawadi, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Syuaib, serta segenap tamu, para undangan, para donatur jamaah, bapak-bapak sekalian, serta anak-anak yatim duafa, hadirin yang dirahmati Allah. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama akan dilaksanakan pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat simbolis penyerahan santunan yatim dan duafa, dan yang kelima ceramah atau tausiah, dan yang keenam sekaligus doa penutup.
Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tamu undangan, saking merdunya tadi mendengarkan lantunan sholawat, boleh saya berpantun lagi? Bolehkah saya berpantun lagi? Bilang cakep, oke? Melati putih harum mewangi. Terima kasih. Tumbuh indah di tepi taman. Lantunan rembana menggetarkan hati. Semoga Muharram penuh keberkahan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan atau dilantunkan oleh Bapak Ustadz Suhaib. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Itulah orang yang ada anak yatim dan tidak mendorong memberi makanan orang miskin. Maka celakalah orang yang salah, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salat, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Ayat suci Al-Quran, semoga yang telah dibacakan menjadi penerang hati serta menambah keimanan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Muharram, yaitu Ibu Haji Wiwit Muharram. Kepada Ilahi anta maksud wa ridhoka maksud
masjid negara kita, terutama juga orang tua kita, Bapak Haji Ali Baso beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Muharram di Masjid Darussalam Al-Amin untuk santunan yatim dan duafa yang dari kita untuk kita semua. Alhamdulillah, barokallah untuk semua. Allah berikan, tambahkan rizkinya, kemudahannya, anaknya diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, ayahnya diberikan rezeki yang melimpah ruah, ibundanya menjadikan magnet rezeki untuk keluarganya. Rabbana zidna zalan barokallahu khairul. Allah berkahi ya Bu untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini telah hadir juga guru-guru kita, Kiai Haji Nur Tafsirul Ahmad, Kiai Montok kita. Mungkin ada yang belum hadir ya, guru kita ada yang belum hadir, dan untuk Al-Mukarram Habib, beliau sedang ada hajatan di Jawa sana. Saya ingin melaporkan bahwa pada siang hari ini acara santunan Muharram yatim dan duafa untuk 41 anak yatim, totalnya anak yatim jadi 131, dan untuk duafa 72 orang. Alhamdulillah. Dari Ketua Majelis Taklim Darussalam Al-Amin, semoga sambutan beliau bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sambutan berikutnya kami persilahkan kepada Ketua Masjid Darussalam Al-Amin, Bapak Haji Ben Nopri Baso. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita santa duafa untuk meraih berkah Allah, ya. Jangan dibalik, cintai ibunya, cintai anaknya berikut ibunya. Ini kan rata-rata yang punya yatim itu biasanya ibu-ibunya masih muda ya Pak. Ya, jangan dibalik Pak, boleh ke sini. Jadi Masjid Darussalam itu melindungi janda-janda. Mohon maaf, ya bukan janda yang ini, kita melindungi dalam arti kita menangani, karena Nabi menyampaikan bahwa cintai anak yatim dan duafa, insya Allah akan menyayangi kita semua. Amin. Ya. Tak lupa kita juga sampaikan salam dan salawat kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan cahaya beliaulah kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam, termasuk di Masjid Darussalam Al-Amin ini. Hari ini Masjid Darussalam Al-Amin perlu juga saya sampaikan kepada hadirin Bapak Ibu yang hadir di sini, bahwa uang ini dikumpulkan dari bulan Muharram tahun lalu, sisanya ini ada 39 juta. Itu yang dibagi bersama ulama. Jadi setiap bulannya dibuka kotaknya, nanti disimpan oleh bendaharanya Pak Pur. Kami semua pengurusnya mengetahui. Jadi itulah yang dibagi hari ini, kita berbagi. Jangan dilihat nilainya Bu, tapi ini kita akan bersaudara, jadi kita berbagi. Ya, yang kedua, ada di luar itu saya ingin menyampaikan satu berita bahwa mungkin bulan ini insya Allah tahun bulan ini itu dimulai revitalisasi pembangunan TK Darussalam, ya. Itu uangnya bukan dari masjid, itu dari kementerian langsung. Jadi yang kerjain, yang bekerja, yang arsiteknya semua itu dari
kementerian diawasi oleh ada dari sudut pendidikan Jakarta Utara, ada kita juga minta bantuan dari kelurahan karena ini baru pertama Bapak Ibu. Kita ada bantuan langsung dari pemerintah, takutnya disalahgunakan, jadi ini jadi musibah buat kita. Jadi saya wanti-wanti Ibu Kepala Sekolahnya TK, Ibu Marsiti yang tadi MC, bahwa tolong hati-hati sekali menggunakan anggaran ini. Jangan sampai kita niatnya memperbaiki tapi ujung-ujungnya kita bikin malu karena seolah korupsi. Tapi yakinlah Ibu, itu uang bukan kita yang pegang ya. Jadi kalau ada yang bilang korupsi mungkin nanti dulu ya. Kalau salah catat mungkin karena kita bantu mencatat. Yang kedua, Bapak Ibu boleh ngawasi mereka. Ya. Itu beritanya. Yang kedua, proses pembangunannya Masjid Darussalam Al-Amin. Ini nanti tanggal 23 Agustus itu sudah 3 tahun Pak berjalan. Prosesnya baru sampai di lantai, sekarang mau diproses ngecor itu lantai 2 di atasnya. Ya, ini kan sudah selesai. Jadi prosesnya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus menyumbangkan hartanya untuk Masjid Darussalam Al-Amin. Yakinlah Bapak Ibu bahwa harta Bapak Ibu tidak akan berkurang. Allah ganti yang lebih bagus. Ya, kita harus yakin. Ya. Nah, sekali lagi saya mewakili semua pengurus masjid, masyarakat dan tokoh ini menyampaikan siapapun yang menyumbang di sini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tanpa bantuan, tanpa keringanan, uluran tangan Bapak Ibu untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembangunan ini, tentu ini ya tidak terlaksana dengan sesuai target. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekedar info bahwa kita sedang menggunakan anggaran di sini kira-kira 3,7 miliar. Saya juga nggak tahu duitnya dari mana, ini Allah kirim aja ya. Bantuan pemerintah yang pernah kita terima itu baru Basnas 2,5 juta. Ya Pak Guru ya. Ya yang lain belum. Ya. Jadi artinya view ini Bapak Ibu berbanggalah karena masih ini begini. Ini karena Bapak Ibu pertama mungkin doanya, yang ketiga sumbangannya. Ya, karena doa dan sumbangannya itulah yang menjadikan kita bisa berkumpul di sini dan berteduh di sini. Dan kami terus mengharapkan Bapak Ibu terus berdoa, terus bekerja untuk dapat rezeki. Ya, kalau ada rezekinya bisa disisihkan lah. Karena inilah yang akan kita bekal. Nanti disampaikan oleh Pak Kiai. Ya. Nah, kita kembali ke tema mencintai yatim. Jadi saya ada dengar Pak Kiai, sebentar nanti Pak Kiai punya bahas bahwa siapapun yang menyantuni yatim itu nanti ke surganya bergandengan tangan seperti telunjuk dan jari. Ya, ini luar biasa. Nah, jadi mari kita cintai anak yatim, saudara-saudara kita yang belum beruntung. Ya. Nah, seperti banyak orang-orang kita di sini, ada sebagian memang yang terutama terima kasih, saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi terima kasih karena setiap bulan mengisikan hartanya untuk masjid dan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ya, mudah-mudahan beliau yang terus menyumbang, terus berpikir untuk umat, mudah-mudahan nanti Allah kasih rezeki yang lebih banyak, yang lebih bagus dan kesehatan. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan Pak, ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang bekerja keras ya, Ibu Marsiti, Kepala Sekolah, makasih Bu, beserta guru-guru yang hadir ya, anak-anakku yatim dan yatim piatu, bapak-bapak, ibu, saudaraku yang memang belum beruntung hari ini. Hari ini kita berbagi, jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bahwa kita ini semua tulus. Ini juga masjid kumpulkan dari
Warga yang ada di sini yang dikumpulkan setiap bulan itulah yang bisa kami bagi ya Bu ya. Nah, jadi karena kita bersaudara, kita harus ingat bahwa Bapak Ibu itu adalah saudara kami. Mudah-mudahan di kemudian hari kami mendoakan ya pengurus masjid, pengurus majelis taklim dan yang lain-lain mendoakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini Bapak Ibu dapat keberuntungan untuk rezekinya, untuk kesehatannya dan lain-lain. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Masjid Darussalam Alamin, Bapak Haji Benhur Baso, terima kasih juga atas sambutan dan arahannya. Izin Bapak Ibu semua tadi meluruskan informasi dari Ketua Masjid Darussalam Alamin bahwa TK kami, TK Darussalam Alamin mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian satu-satunya tingkat Jakarta Utara. Dari sekian puluh ribu Jakarta Utara, yang terpilih adalah TK Darussalam Alamin untuk mendapatkan bantuan replit pembangunan. Mohon dukungan dan doanya. Selanjutnya, acara simbolis penyerahan yatim dan duafa yang akan diberikan oleh Ketua Masjid Darussalam Alamin, Bapak Haji Benhur Baso, dan Ketua Majelis Taklim Darussalam Alamin, Ibu Haji Witri Muntoro. Kami ucapkan terima kasih atas rezeki donatur semua dan para jamaah semua yang telah kami sampaikan santunan kepada anak yatim pada siang hari ini. Selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu, ceramah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jainal Murtado, dan insya Allah akan menambah ilmu, keimanan, serta mengingatkan kita akan pentingnya menyayangi anak yatim dan membantu kaum duafa sebagai jalan meraih keberkahan Allah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam, cakap. Ya Rasul salam, ya Habib salam. Yuk sama-sama. Ya Nabi. Nunggu ini lama gak bunyi-bunyi. Innal hamdalillah
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي lasyadid. Katanya, kalau saya bilang Pak Kiai PMW Bahenol montok wileh luar biasa. Bapak Haji Kenopri Baso, Ketua DKM Darussalam Al-Amin, kemudian Ibu Ida Suaib, Ibu Sumiati, Ibu Hajah Wiwi Montoro, para ulama, para ustadz semuanya, ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam Al-Amin yang insya Allah semuanya diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, lewat sahabat saya, orang tua saya, Bapak Haji Muhtar, mudah-mudahan beliau didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa tidak ada kata yang pantas diutarakan pada kesempatan siang ini, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1448 Hijriah. 20 hari yang lalu kita lewati 1447 Hijriah. Insya Allah dosa kita yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu, baik disengaja maupun tidak disengaja, ya Bu ya, insya Allah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu siapa yang lupa saya? Kalau Bu Haji Lim udah meninggal ya. Kemarin Bu Ustadzah Hajah Nur Jannah dulu putra putrinya ya, luar biasa. Mbak Budi ya, luar biasa. Kemudian memasuki 1448 Hijriah, Masya Allah, tatkala dikumandangkan suara adzan maghrib, sebelum datang adzan kita ada doa akhir tahun. Begitu dikumandangkan suara adzan maghrib, ada doa awal tahun dengan harapan tahun ini 1448 Hijriah ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Apapun alasannya, insya Allah langkah baik kita, niat baik kita, dan tujuan baik kita dari rumah masing-masing, baik dari yang jauh maupun dari yang dekat, yang baik yang mendengarkan maupun yang kakinya melonjor, mudah-mudahan semuanya dijadikan catatan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita serahkan dan kita limpahkan kepada proklamator Islam. Beliau juga telah merupakan seorang pendobrak alam biadab menjadi alam beradab, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya katakan hidup adalah perjuangan, takut berjuang jangan hidup, dan takut hidup mati saja. Bapak Haji Andi Baso ini berjuang sudah 3 tahun ya Pak ya, Darussalam Al-Amin Agustus yang akan datang. Dapat uang dari Basnas baru 2,5 juta. TK Darussalam Al-Amin ini alhamdulillah dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, justru malah ke pendidikan ya Pak ya, sampai selesai itu nanti ya, insya Allah kepala sekolah dan guru-gurunya, walaupun gajinya guru-gurunya lebih kecil dari karyawan MBG, 1 juta 1 bulan. 1 juta artinya
Oh, sabar, jujur, dan takwa. Bukan MBG, MBG gede. Mas Bahlil ganteng, luar biasa. Kalah sama SPBG ya. Tapi itu tadi harus sabar. Kemudian manusia tidak akan maju tanpa dihina, tanpa ditindas, tanpa dicaci, tanpa difitnah. Dengan adanya hinaan, tindasan, cacian dan fitnah, insya Allah akan maju. Seperti mutiara tidak akan bersinar tanpa digosok. Kalau sudah digosok akan bersinar. Dan perlu dicatat, kalau mutiara sudah bersinar, walaupun ngumpet di RW 0 berapa nih? 02, insya Allah nanti santrinya banyak. Karena Pak Kiai Nur Adi, ini saya tinggal di daerah sini dari tahun 69. Zaman Bapak Imam yang menjadi imam sholat di sini, Bapak Kiai Haji Jamliha, Bapak Mualim Munawar, Bapak Ustaz Jajuri, kemudian Pak Kiai Haji Sarika Ali, imam yang melanjutkan Pak Imam ini Ustaz Slamet Riyadi. Cuma beliau dipanggil juga oleh Allah, bilalnya Sam, dipanggil juga oleh Allah. Umurnya masih muda-muda. Zainal Murtada ini umurnya 1 tahun di atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63, saya 64. 1 tahun di atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 tahun. Nabi yang paling panjang umurnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Nabi Adam alaihissalam dikasih umur oleh Allah 930 tahun. Nabi siapa yang paling muda? Nabi Yahya alaihissalam dikasih umur cuma 32 tahun, mirip Olga Saputra. Jadi Nabi Muhammad ini luar biasa. Dikasih umur oleh Allah, lahir Senin, meninggal Senin. Zainal Murtada lahir Senin. Insya Allah Senin minggu depan masih ada, amin. Ya Rabbal. Ya. Betul. Nabi yang 25 itu yang wajib kita ketahui, terkumpul ada yang mendapatkan predikat Nabi Ulul Azmi. Terkumpul dalam kalimat mimin. M-nya Musa, I-nya Ibrahim, M-nya Muhammad, I-nya Isa, N-nya Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kita kupas satu persatu. Apa sih kehebatan Muharram? Yang penting ada perubahan hakikatnya. Syariatnya umur kita bertambah, tapi hakikatnya kita mendekati kepada apa yang dinamakan kematian. Termasuk ibu dihadir pada hari ini sibuk memasukkan kue ke dalam tasnya. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda seorang nenek yang sayang sama cucunya. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya juga kalau ceramah dari mana-mana, cucu suka nanya, "Bah, bawa apa?" Apa nih, Bah? Tapi alhamdulillah belum ceramah, belum apa, lihat parasel di belakang sudah nampak katanya luar biasa. Alhamdulillah. Enggak, tinggal amplopnya kali belakangan nanti ya. Alhamdulillah. Bu, bulan Muharram ini apa sih kejadian-kejadian pada Nabi kita Muhammad SAW? Bukan sekedar Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam alaihissalam dipertemukan dengan Siti Hawa
dipisahkan dari surga pada umurnya 930 tahun, berpisah antara Adam dan Hawa kurang lebih sekitar 200 tahun. Dengan doa yang dibaca, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal, coba sama-sama kita, Rabbana ya intonasinya. Iya, balik. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun berpisah dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. 200 tahun. Bang Toyib berapa tahun dengan istrinya? 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Mungkin dia belum baca doa Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ujian iman. Artinya apa? Perlu orang-orang yang mampu bisa menyantuni kepada orang-orang yang kurang mampu. Bahagia di Baso 1 tahun dari Muharram tahun yang lalu ya Pak Haji, 1447 Hijriah sampai 1448 Hijriah Muharram ini mengumpulkan dana yatim, tidak minta sumbangan ini. Terkumpul dalam jumlah sekitar 39 juta. Anak yatim yang disantuni berapa orang ini? 121 orang. Ibu-ibu mustanafinnya berapa? 52, luar biasa. 82 sama anak yatim tadi. Ya, walaupun sedikit nggak apa-apa. Yang penting kebagian. Jumlahnya total 213 orang dari 39 juta Pak Haji. Dibagi 129 orang, betul. Anak yatim dan duafa 213. Walaupun sedikit kita lihat jangan nominalnya, tapi berkahnya. Berkah pasti beruntung. Beruntung belum tentu berkah. Bu, Ibu, saya kalau lihat ibu ini setiap di pengajian di Masjid bibirnya ngegaib, belum dapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit gula. Amin ya robbal amin. Yang digigit makanan yang keras, ngegeser kadir, luar biasa. Alhamdulillah. Ini siapa yang siapa namanya lupa? Bu Supiati, ya Allah ya Rabbi. Ini senior-senior di Darussalam Al-Amin. Hal yang semacam ini perlu kita sadari. Tadi Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa tanggal 10 Muharram. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh api tidak mempan terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Walaupun anaknya yang bernama Kan'an mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya nggak usah khawatir kalau ada anak ustaz geblek. Baru anak ustaz, anak Nabi ini, betul. Nabi Adam saja anaknya Qabil dan Habil saling bunuh, saling bantai gara-gara rebutan wanita. Betul.
Urutan wanita sekarang gak usah gender, udah ada sejarahnya. Betul? Betul? Nggak lama kemudian bagaimana kehidupan kita? Yang penting kita iman seseorang dapat diketahui setelah datangnya cobaan. Orang tersebut belum dikatakan beriman kalau cobaan belum datang pada diri yang bersangkutan. Insya Allah indah pada akhirnya. Anak-anak tadi yang disantuni saya doakan subhanal yaum rijalul ghad. Subhanal yaum rijalul ghad. Kini pemuda insya Allah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, bapaknya ada, ibunya nggak ada. Ibunya ada, nggak punya bapak. Sini. Ada jajan ya. Yang banyak nanti neneknya mah gampang banyak susunya. Langsung begini ya. Alhamdulillah. Kalau kita berbicara masalah santunan, ini kadang-kadang kan dia Pertamina aja korupsi 409 miliar, 409 triliun, 950 triliun Pak. Padahal kalau dibagikan kepada masyarakat Kosambi itu luar biasa. Saya zaman di sini zaman Lurah Wen Paramisi Bu. Mungkin Ibu ingat yang tua-tua. Kemudian Unu Maknun, Pak Adi Hanafi ya. Ada mantan lurah no, di pojok kawan saya no. Pandin, luar biasa. Nah ini istrinya luar biasa. Mudah-mudahan saya doakan Pandin diberikan kesehatan. Luar biasa ini. Ini jadi kalau saya ceramah di sini nggak kaget Bu, udah kecil saya di sini. Main bola di sini, amanahnya Butambunan. Erwin, Iwan, Yanto, ya Bu ya. Terus Iwan udah gak ada ya. Ucok masih ada nggak Ucok? Ucok masih ada. Itu kawannya Adven Bangun itu. Luar biasa. Bu Neti masih ada Bu Neti. Wah, wanita paling cantik itu di Kosambi dulu. Kayak brok saya gitu ya. Jauh ibu-ibu mau kalah semua sama dia, betul. Luar biasa, ya Bu ya. Itulah masa lalu, kenangan masa sekarang kenyataan, masa yang akan datang, masa penuh harapan. Ibu-ibu, saya masuk SD ini tahun 70, keluar 76. Zaman kepala sekolahnya siapa Bu? Bu Sawo, apal itu. Ini kayaknya alumni Bu Sawo nih kelihatannya ya Bu ya. Ada Triwinarno kawan saya, Adi Sastra, adik kelas saya sekelas dengan kakaknya Pak Mujeni. Kemudian Supriyadi, semua kawan-kawan. Tapi yang paling terpenting, negara akan mencapai baldatun thoribatun warabun ghafur apabila terdiri dari 4 perkara. Yang pertama, perlu adanya ulama, tentunya ulama yang lurus. Jangan ulama yang bisa disogok, dapat sogokan diam, betul enggak? Ulama yang bersumber kepada Al-Quran, ulama yang bersumber kepada hadis. Rasulullah sebelum meninggal berpesan kepada umatnya, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Telah kutinggalkan kepadamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama kamu berpegang kepada 2 perkara tersebut. Apa yang pertama? Al-Quran, dan yang kedua hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa yang kedua? Negara akan mencapai baldatun thoribatun warabun ghafur. Pemimpin yang adil. Berbicara masalah adil ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti
zolim. Kalau adil, orang Kosambi nggak ada yang miskin. Dulu mungkin kita ingat Edi Tansil, korupsi di Bampindo 1,3 triliun. Rakyat Indonesia yang miskin itu 27 juta manusia. Kalau 1,3 triliun dibagikan kepada rakyat Indonesia yang miskin sebanyak 27 juta manusia, maka kebagian tiap orang 2.407.407 rupiah. Enggak mungkin ada yang miskin di Kosambi. Betul? Dulu 1,3 triliun, sekarang enggak tanggung-tanggung 950 triliun. Apalagi itu Pertamina, belum MBG dan Hidayana. Betul enggak? Alhamdulillah. SD sini dapat MBG nggak nih? Dapat nggak? Ini kalau nggak salah saya mendapat informasi supir MBG pernah nabrak ya. Ini kejadian. Saya berpikir, ya Allah, istri saya bertanya, SD mana Pak? Itu SD Bapak dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada yang kecelakaan. Ada yang meninggal nggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Cucu saya aja kalau anak saya pulang sekolah nanya, MBG bawa enggak? Tahu yang namanya MBG. Adil menempatkan suatu pada tempatnya. Tapi ingat firman Allah di dalam Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Berbuat adillah kamu. Sesungguhnya dengan berbuat adil itu adalah mendekatkan diri kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah dalam arti kata melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hati-hati oleh di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Betul? Betul. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua sebagai pemimpin, dan tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Betul? Pemimpin yang adil yang nomor 2. Apa yang ketiga? Pengusaha yang dermawan, orang kaya yang murah hati. Kalau berbicara pengusaha yang dermawan, orang kaya murah hati tidak terlepas dari sedekah dan zakat. Dengan sedekah, as-sedekah tudfa'ul bala. Sedekah adalah pencegah musibah. Dengan zakat, zakku amwalakum bizakat, bersihkan hartamu dengan mengeluarkan zakat. Harta kita tidak akan bersih kalau zakatnya tidak dikeluarkan. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau keluarga kita terjadi musibah, mungkin ada zakat yang tidak beres. Ibu nyantuni anak yatim, nyantuni ibu. Mudah-mudahan penyakit asam uratnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi kakinya melonjol, jadi kelihatan saya. Itu mau saya mendoakan saja. Mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan sakit yang ada di badan semua diangkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Hati-hati, nanti bergabung. Kita bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri untuk mendoakan anak yatim di masyarakat Kalibaru ini. Insya Allah menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Amin. Ya Rabbal. Dulu saya kalau mendengarkan ceramah, dulu ada orator Tanjung Priuk, Kiai Haji Maktub Effendi di Labuan, Gang 5, yang meninggal jenazahnya dibawa ke kampung halaman. Kalau dia ceramah di sini, saya selalu duduk di belakang tuh ngeliatin aja. Dalam hati, gue bisa nggak kayak gitu ya? Gue bisa nggak kayak gitu dalam hati? Tapi alhamdulillah semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya sebetulnya bukan penceramah, saya sebagai qori dulunya. MTQ utusan Kalibaru nih, selalu saingan bertiga tuh. Rapi, orang Bugis, Selamat Bukian, orang Madura.
Zainal Murtado, orang Dedi Mulyadi, Cikampek, Purwakarta. Alhamdulillah. Rapi sering ketemu. Selamat Pujian sering ketemu juga tetangganya Haji Muhtar. Alhamdulillah, saya berubah menjadi qori, menjadi penceramah. Dulu juga saya pemain qasidah, zaman Ustadz Asari Jamal, ingat nggak? Laski dulu. Janganlah sampai waktu terbuang. Coba. Jagalah waktu di segala bidang, membangun negara di semua bidang, mengisi rohani jangan dilupakan. La 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 la. Saya berhenti jadi pemain qasidah. Belum zaman warawis, belum zaman hadroh. Kenapa berhenti? Pemainnya 9 orang. Jadi kalau dapat amplop 1 juta, vokalis 200. Yang lain cepet-cepet, yang paling murah tukang kecrek. Berhenti saya jadi penceramah Kirulali. Alhamdulillah. Awalnya dari qori dulu, pemain qasidah, sering MC di kelurahan, zaman Paweng. Tapi Allah berkehendak lain. Memang ada darah keturunan dari almarhum Bapak. Bapak itu Kiai Haji Muhyiddin, seorang orator di Cikampek. Ibu juga sebagai penceramah juga. Bapak punya istri gak banyak, cuma 2. Dia gak usah ngomong, urusan bapak gue. Jadi istri dari yang pertama Haja Siti Romlah, anak gak banyak, cuma 10. Dari ibu saya Haja Siti Hafsoh, anak juga cuma 10 juga. Alhamdulillah. Tapi berkah pada jadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kebahagiaan rumah tangga? Negara akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini. Yang keempat, hati-hati, jangan macam-macam dengan doanya fakir masjid, dengan orang yang sakit hati, dengan orang yang tertindas. Betul nggak Bu? Orang Jawa sakit hati paling nge paling banter muntah. Tapi kalau orang Sunda, apalagi orang Pulau, waduh, kalau udah sakit hati, ya Allah, aing jadi hati kamanehna, mudah-mudahan singgah di blok mobil sing modal goblok kata gitu. Ayah di orang Sunda, ayah orang Sunda, anak orang negara orang Jawa, anak ini wonge ini ngarep pokoknya buri. Alhamdulillah, luar biasa. Dulu zaman kori-korinya di sini nanam posi Muhammad dong, termasuk istrinya siapa? Darmawati Tahir, luar biasa. Ini dari Kaliwaru dulu. Sayyidah Ahmad tuh dewan juri saya, Maria Ulfa, luar biasa. Makanya saya punya anak perempuan, saya kasih nama Maria Ulfa, dengan harapan mudah-mudahan saya menjadi Korea. Nggak tahu ini jadi penyanyi dangdut. Ya Allah, ya. Aduh, nyanyi dangdut. Ya Allah, salah prediksi. Padahal kalau lagi tidur sering dipegang kepalanya dengan doa Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak kami yang solehah. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa bukan jadi Korea, malah punya dangdut? Kalau lagi nyanyi saya liatin aja judulnya gara-gara sebotol minuman. Ikan dalam kolam. Tapi insya Allah masa terbagi 3, masa lalu kenangan, sekarang kenyataan, masa yang akan datang penuh harapan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini ngomong-ngomong asal jam berapa nih? Jam berapa asal? 3:15 ya. Ini jam 3:10. Kalau saya menceramah sebentar sama aja. Soalnya apa? Amplopnya udah dari pagi. Betul. Alhamdulillah, nggak mungkin dibuka lagi. Jangan sampai kita pernah suara azan, ya Allah ya Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan terus
terus, ceramah terus. Kalau ada adzan, ceramah berhenti, betul nggak? Sebentar lagi nih adzan 5 menit lagi, berarti saya ceramah harus. Alhamdulillah, MC-nya saya setuju nih. Banyak acara banget, hari sambutan banyak banget. Insya Allah nanti doa akan dipimpin oleh guru kita tetap ya. Senin keempat ya Pak Kiai Nur Ali ya. Luar biasa di Masjid Darussalam malam ini Kiai Nur Ali. Ini usianya lebih muda dari saya. Mirip beliau umurnya kayak Deddy Mulyadi KDM ya. Luar biasa. Kalau saya kan Sakinah Sarjana Aki-Aki Genah. Umurnya udah 24 tahun. Bangun tidur juga nggak bisa langsung, duduk dulu di kasur ngelamun, enggak hokcai mau peringacai gitu banyak dulu. Baru jalan ke kamar mandi. So usia kita nggak usah munafik bu ya. Bangun tidur langsung jalan, jelong-jelongan, belum kumpul tuh, bener nggak? Kalau kayak kata gini akhlak banget. Kenapa sih ngelamun aja? Diam. Ini kesehatan ini. Udah kalau nggak bisa bangun udah bikin lagi aja mah katanya begitu ngomongnya, luar biasa. Tapi alhamdulillah saya bersyukur dikasih anak oleh Allah dari istri saya 4 orang, alhamdulillah, sampai mempunyai cucu. Insya Allah mudah-mudahan istri saya dipanjangkan umurnya, insya Allah supaya saya tidak tergoda oleh janda-janda lain. Insya Allah, karena janda ini kan macam-macam, semacam batu cincin yang saya pakai ini, jamrut jambia, janda cemerut kurang biaya. Kalau ini jaipong, ini batu jaipong, janda imut giginya ompong, luar biasa. Yang paling parah yang di rumah itu batu anggur Pacitan, suami anggur bini cerita luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya suami, suaminya walaupun sudah berjuang dikira rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu kenangan. Sekarang kenyataan, masa yang akan datang penuh harapan. Intinya al-muhajiru man hajar manahallahu wa rasulah. Orang yang hijrah itu ialah orang yang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulnya. Amin. Mudah-mudahan amalan kita 1448 Hijriah lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya doakan ibu juga yang tadi anaknya disantuni. Saya bangga nih anak-anak yang disantuni depan. Mudah-mudahan saya doakan didekatkan jodohnya oleh Allah Ta'ala. Cuma saya prihatin, suka ada acara kan sering santunan di kantor-kantor bu. Anak kecil tampil ke depan, ibunya naik juga ke depan. Wah luar biasa, pakai pakaiannya wah hedonisme. Luar biasa, pakai cincin, pakai kalung, apa yang perlu disantuni? Betul enggak? Udah ibunya mah cicing, ulah ngawur. Ulah cicing, weh anak weh yang keharap, bener enggak? Alhamdulillah diusap oleh Bapak tadi yang satu persatu dengan harapan insya Allah. Pak Haji Andi Baso juga luar biasa nih. Tatkala beliau kalau sudah dipanggil oleh Allah nanti, masya Allah ya Rabbi, kan ada generasi muda ya Pak ya. Insya Allah pengikutnya dari zaman Pak Haji Imam dulu, Pak Haji Jamliha. Saya mengantar jenazahnya dari rumah sakit Koja. Saya bertemu dengan almarhum Haji Samun Basar. Abah meninggal dibawa ke pemakaman maut. Saya pernah diundang dengan Adi Maut juga. Ternyata di sana bahasanya bahasa Jawa ibu ya. Betul. Kebanyakan di maut bahasa Jawa. Insya Allah di sini banyak pengikutnya, termasuk orang tuanya Ustaz Asari Jamal, Pak Haji Jamaluddin itu. Luar biasa, itu dewan juri saya pada saat musabaqah tilawatil Quran. Saya juara DKI bulan April tahun 1978. Dulu suaranya lagi bagus-bagus yang dulu. Sekarang udah kakek-kakek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa dulu tuh. Kudu Allah ada menanam posim dewan jurinya, tapi alhamdulillah semua tinggal kenangan. Yang rencana dilanjutkan oleh putrinya, ternyata putrinya jadi penyanyi dan luar biasa. Masya Allah, semua adalah rahasia Allah. Yang terakhir, manusia yang baik bukan berarti manusia tersebut tidak pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Bohong kalau manusia tidak pernah bersalah, bohong kalau manusia tidak pernah berdosa. Manusia yang baik ialah manusia yang pernah melakukan perbuatan salah dan dosa, insya Allah kembali ke jalan yang benar. Insya Allah.
Alhamdulillah saya ceramah mau ditambah waktunya nggak enak, berkatnya udah diikat kenceng banget gitu loh. Masya Allah ya Allah. Apa syarat tobat yang pertama? Yang pertama meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga bertekad dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dalam arti kata dengan sebenar-benarnya tobat. Tadi saya bisa sebutkan dikarenakan ceramah tinggal 2 menit lagi. Kemudian musik di atas juga nggak berhenti kelihatannya itu. Letak letuk. Nggak apa-apa, ini mengejar target kelihatannya Bu ya. Udah 3 tahun, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. Wajah baso, kemudian ketua masjid, jamaah yang diberikan kesehatan, sehingga Masjid Darussalam Al-Amin ini lanjutan dari Darussalam Lama Kalibaru ya Bu ya. Insya Allah memberikan panjang umur untuk ibadah, dimurahkan rezeki banyak serta halal. Yang paling terpenting diri kita, istri, anak dan cucu kita dikuatkan iman dan Islamnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berakhirlah seluruh rangkaian acara muatan kami dengan tema cinta, yakin dan doa untuk meraih berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu dengan para alim ulama, panitia, donatur dan seluruh hadirin atas kehadirannya serta partisipasinya. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata maupun mula. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi